saya bertemu dengan seorang pria berkulit kuning tanpa ekor yang memohon angin kepada saya. Dia bertanya apakah saya seperti manusia atau dewa. Saya mengatakan kepadanya untuk percaya pada sains. Kulit kuning tercengang di tempat. Ternyata saya mengalami mimpi aneh 3 hari yang lalu. Dalam mimpi saya, seorang pria berkulit kuning tanpa ekor memohon angin kepada saya. Dia juga mengatakan kepada saya dengan sungguh-sungguh bahwa dia akan datang kepada saya pada hari ulang tahun saya, agar bisa mengemis angin dengan lancar. Huang Pizi memberitahuku beberapa kali dalam mimpinya. Bahkan ada beberapa latihan. Selama saya membuat sedikit kesalahan selama periode ini, pria berkulit kuning itu mencambuk saya dengan cambuk. Tunggu sampai saya bangun. Tubuh itu menyakitkan seolah-olah telah dipompa dalam mimpi. Saya ingat apa yang dikatakan kulit kuning dalam mimpinya dengan sangat jelas. Tapi hal-hal yang dilatih dalam mimpi, tapi itu sangat jahat dan melupakannya sama sekali. Saya hanya ingat bahwa saya dipukuli oleh kulit kuning. Saya tidak menganggapnya serius. Tunggu sampai 3 hari kemudian pada hari ulang tahun saya minum dengan sukacita dan linglung. Saya bersiap-siap untuk pulang dan tidur dengan nyaman. Tiba-tiba, tidak jauh di depan, saya melihat masa kuning cerah. Itu adalah pria berkulit kuning tanpa ekor dalam mimpi. Pada saat ini, pria berkulit kuning itu menatapku dengan ekspresi heran. Saya juga tercengang, menatap lurus ke arahnya. Saya melihat Huang Pizi berdiri dengan gigi terbuka, mengatakan proses yang dikatakan Lao Zu beberapa hari yang lalu. Apakah Anda ingat? Jika Anda berubah menjadi orang normal, seorang pria berkulit kuning berdiri di depan Anda dan berbicara, Anda akan terkejut. Mungkin aku akan pingsan karena ketakutan. Tapi saya secara alami berani, dan dengan kekuatan alkohol, hampir ke dalam keadaan tak terkalahkan. Saya menggaruk kepala saya dalam prosesnya. Saya tertegun sejenak. Saya ingat pengalaman dipukuli dalam mimpi saya. Lanjutkan dan katakan kamu tidak memukulku. Kata-kataku langsung membuat pria berkulit kuning itu tercengang. Alurnya rusak. Hari yang sangat penting. Penis bodoh ini benar-benar minum tinggi. Jika sesuatu terjadi, maka Anda harus mengolah gizi lain. Saya tercengang saat melihat kulit kuning. Jadi saya memukul ke atas dan ke bawah. Ukur dia. Semakin saya melihatnya, semakin terlihat. Itu benar. Inilah orang yang mencambuk saya dengan cambuk kulit kecil dalam mimpi saya. Ekspresi Huang Pizi mulai tidak baik. Langsung melemparkan botol anggur di tangannya ke tanah. Sing-singkan lengan baju Anda dan kulit kuning itu. Huang Pizi dikejutkan oleh suara saya menghancurkan botol anggur. Sepertinya aku akan melakukannya. Dia buru-buru berkata, Zhang Tieshu, jangan membuat keributan, pikirkan lagi. Sadar, dan saya tidak bisa berbuat sebanyak itu. Apapun, kulit kuning, kulit merah, dewa paman tidak kurus padaku. Ulang tahun hari ini telah membawa musuh kepadaku. Kecil, soalnya, jika Tuan Ju tidak mengalahkanmu hari ini, itu sudah berakhir. Kemudian saya tertegun dan menerkam. Melihat ini, kuning itu segera melemparkan kakinya dan berlari keluar. Jika Anda ditekan oleh fisik besar saya, tubuh kecilnya terbuang hari ini. Zhang Tieshu, nenekmu punya kaki. Anda tenang. Huang Pizi melompat berdiri karena marah. Yo, dia cukup fleksibel. Saya berdiri di seruling. Dia menepuk darah di tubuhnya. Kemudian dia menatap Huang Pizi dan berkata, jangan lari. Dan Lao Zu heads up, sendirian mendengarkan kulit kuning. Mulutnya bengkok. Ketika aku mewakili leluhurmu, begitu saya mendengar kulit kuning memarahi saya, menerkam lagi, berani memarahiku. Cari kulit kuning sambil menghindari seranganku, sambil menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Kulit kuning juga perlu melihat waktu. Masih ada 20 menit tersisa hingga akhir subjam. Setelah subjam berlalu, kemudian permohonannya berakhir. Bahkan jika saya bekerja sama, itu akan terlambat. Jadi dia buru-buru berkata kepada saya, Zhang Tieshu, Anda tenang. Inilah yang dijanjikan kakekmu padaku atas namamu. Saya tidak mendengarkan sama sekali. Dia memarahi Huang Pizi dan menjanjikan kaki kepada nenekmu. Berani mencambuk Anda untuk membantu alam liar. Saya akan memberitahu Anda mengapa bunganya sangat merah. Dan Huang Pizi juga gila. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Sudah hampir waktunya. Hanya kuda mati yang bisa dianggap sebagai kehidupan. MA menyembuhkan Zhang Tieshu. Apakah Anda melihat saya seperti manusia atau seperti dewa? Yellow Skins berteriak saat dia berlari. Saya mendengar pertanyaan tentang kulit kuning berhenti tiba-tiba. Kemudian menggaruk kepalanya. Tiba-tiba, mataku berbinar. Ya, saya ingat. Aku bertepuk tangan. Saya ingat proses latihan antara Huang Pizi dan saya dalam mimpi saya. Anda ingat? Jawab saya dengan cepat. Jantung kulit kuning itu berdetak lebih cepat. Tidak sabar untuk bertanya. Hehehe, kamu seperti kaki nenekmu. Aku menjawab sambil menyeringai. Anda, Zhang Tieshu, tidak. Saudara Zhang, Tuan Zhang, jangan membuat keributan. Tolong. Jawaban saya membuat Huang Pizi benar-benar panik. Dia buru-buru memohon padaku. Itu 60 tahun. Sepatah kata dari saya. Diputuskan apakah 60 tahun kultivasinya. Sekarang izinkan saya mengatakan kepadanya bahwa Anda seperti Tuhan. Kemudian dia akan dapat berkembang biak. Dan saya berkata perlahan, berapa umurnya? Anda juga bertanya kepada saya apakah saya seperti manusia atau dewa. Hehehe, Lao Zu memberitahumu. Anda harus percaya pada sains akhir-akhir ini. Percaya pada sains.
sains. Huang Pizi benar-benar tercengang. Ya, itu berarti percaya pada sains. Pipi, Anda tahu, sekarang Anda harus melek huruf dalam segala hal yang Anda lakukan. Jika tidak, kamu hanya bisa seperti kamu, saudara Zhang, dan aku. Orang-orang dipandang rendah di mana-mana. Saya meminjam kekuatan anggur. Tiba-tiba, gaya lukisan berubah. Mulai memberitahu Huang Pizi tentang pikirannya. Pada tahun-tahun ini, dapat dikatakan bahwa sulit untuk bergerak 1 inci pun tanpa budaya. Saya hanya tidak belajar dengan baik. Jadi saya tidak masuk sekolah menengah. Bunga kelas sebelumnya semuanya pergi ke perguruan tinggi. Beberapa waktu yang lalu, saya membawa kembali sebuah benda dari kota. Itu adalah cinta pertama Lao Zu. Ngomong-ngomong soal, saya menangis. Kulit kuning melihatku menangis. Bahkan, dia ingin menangis lebih banyak lagi. Saudara Zhang, saya tahu Anda kesal. Anda mulai dengan menjawab apakah saya seperti manusia atau dewa. Mari kita berhenti membuat keributan. Sudah berakhir. Aku akan menemanimu minum enak. Huang Pizi buru-buru berkata. Pada titik ini, masih ada 5 menit tersisa sebelum insiden berlalu. Dan saya terus berbicara dengan kulit kuning. Pipi, apa yang baru saja aku katakan tentangmu, kenapa kamu masih? Saya tidak mengerti, itu seperti manusia seperti dewa. Apakah itu penting? Saya cegukan saat saya berbicara. Kepentingan berat. Saudara Zhang, Anda hanya mengatakan seperti dewa. Saya pasti akan membalas Anda ketika saya kembali. Saya langsung senang ketika mendengarnya. Kamu tidak belajar dengan baik. Apa yang akan Anda balas kepada saya di masa depan? Pada titik ini, masih ada 2 menit lagi. Itu mendengarkan. Saya hampir menangis. Kakak, saya Huang Xian. Saya tidak harus pergi ke sekolah. Anda pantat kecil tanpa ekor. Aku menyeringai dan menunjuk ke kulit kuning itu. Kulit kuning itu diambang keruntuhan olehku. Berapa banyak yang diminum penis bodoh ini? Saudara Zhang, kamu bisa melakukannya? Oke, anggap saja aku seperti dewa. Kulit kuning itu berdoa kepadaku lagi. Dan saya menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Kulit, kamu sangat mengecewakanku. Saya baru saja mengatakan itu banyak. Apakah Anda tidak mendengarkan sepatah kata pun? Percaya pada sains. Anda harus percaya pada sains. Huang Pizi membeku di tempat, benar-benar tercengang. Dia menatap kosong ke bulan di langit. Jam telah berlalu. Kali ini perang salib berakhir. Semuanya sudah terlambat. Saya melihat kulit kuning dalam keadaan linglung. Kemudian dia bertanya dengan tertegun, mengapa Anda terkesan dengan saya? Pukul orang yang mengesankan leluhurmu. Kedua mata kulit kuning berwarna merah. Ada juga kepulan gas hijau yang keluar dari tubuhnya. Bagaimana merokok? Aku bertanya, tertegun. Tiba-tiba, saya merasakan udara di sekitar saya menjadi lebih dingin. Aku tersentak. Kulit kuning tanpa ekor memamerkan giginya. Dia membuka segel. Jalan juga perlahan dipulihkan. Untuk apa kamu menatapku? Lao Zu memberitahumu. Percaya pada sains juga untuk kebaikan Anda sendiri. Saya sangat kedinginan oleh hawa dingin yang tidak dapat dijelaskan ini, sehingga saya terbangun dengan sedikit mabuk. Hehehe, untuk kebaikanku, saya berterima kasih. 18 generasi nenek moyang. Kulit kuning itu melompat berdiri dan mendekatiku selangkah demi selangkah, dan dia semakin besar. Saya tercengang. Kulit kuning ini adalah lingkaran besar ketika Anda mengambil 1 langkah. Saya terstimulasi. Alkohol turun banyak, setengah kelinci kecil. Anda tidak menjadi hal yang baik sejak Anda masih kecil. Ketika saya masih kecil, dia memotong ekor saya dengan sekop. Saya melihat bahwa Anda ingin mengampuni Anda. Kali ini, aku melihatmu, tembikar gigi giok mulut emas memainkan sebab dan akibat. Saya juga berjanji untuk membalas Anda. Akibatnya, Anda menyuruh saya untuk percaya pada sains. Pada saat ini, mata kulit kuning bersinar hijau. Taring tajam juga tumbuh keluar dari mulut. Saya menelan ludah dengan keras. Dia, apa yang baru saja saya lakukan? Saat saya menjadi semakin sadar, saya menjadi semakin takut. Tidak peduli seberapa berani saya. Momen ini juga pengecut. Awalnya kulit kuning seukuran telapak tangan. Sekarang seukuran anjing. Ketika saya melihat ini, saya melarikan diri. Saya tidak berani menoleh ke belakang. Nenekmu punya kaki. Ini belum berakhir. Huang Pizi sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Melotot marah ke arah yang aku tinggalkan. Ketika saya sampai di rumah, ambil telepon rumah di rumah langsung untuk memanggil polisi. Saya memberitahu polisi apa yang telah terjadi. Polisi mengabaikan saya karena sakit jiwa. Saya akan menangis. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Saya berani pergi ke jendela. Lihatlah keluar. Saya melihat kulit kuning tanpa ekor berdiri di luar pintuku. Matanya hijau. Todd menatapku dengan kejam. Saya meminjam kekuatan anggur yang tersisa. Keluarkan pisau pembunuh babi langsung dari dapur. Kalau saja kulit kuning bergegas masuk, saya bertarung langsung dengannya. Anak laki-laki keluarga Zhang, Anda berutang tawa kepada saya. Aku akan mengampunimu sekali. Kali ini saya meminta hasil. Akibatnya, kamu masih mengejarku. Ini belum berakhir. Pria berkulit kuning itu berkata dengan marah kepada saya. Dan saya tidak tahu apa yang dibicarakan pihak lain. Saya ingat dia memukuli saya dalam mimpi tempo hari. Saya langsung marah. Langsung mengambil pisau pembunuh babi dan mendorong pintu dan bergegas keluar. Menunjuk ke kulit kuning, katanya dengan marah. Permusuhan apa yang aku miliki terhadapmu? Saya tidak ingat apapun yang Anda katakan.
mengatakan, kamu berani mengacaukanku, aku akan memotongmu. Hehehe, potong penisku. Wampe, seringai dan marah muncul di wajahnya. Kelinci kecil yang baik, Anda telah bercampur sejak Anda masih kecil, tumbuh dan menjadi lebih bercampur. Anda punya waktu untuk bertanya kepada kakek Anda. Ingat, kita tidak bisa memainkan hal ini. Setelah mengatakan itu, Huang Pizi berbalik dan pergi. Anda membuatnya jelas. Saya ingin menanyakan sesuatu, tapi kulit kuning hilang. Saya bertanya-tanya. Saya main-main dengan seseorang, memprovokasi kulit kuning ini tanpa alasan. Tapi dia bilang biarkan dirinya bertanya pada kakekku. Sepertinya lelaki tua itu tahu sesuatu. Aku menggertakkan gigiku, berbalik dan kembali ke rumah. Tapi saya baru saja kembali ke rumah. Rasanya seperti semakin dingin. Rumah saya mulai berputar. Lapisan samar gas klorin muncul. Saya ketakutan, memegang pisau pembunuh babi di tangannya dan gemetar sepanjang waktu. Kulit kuning, Anda keluar dari sini. Pada saat ini, sebuah cibiran keluar. Pintu kamar saya dibanting terbuka. Pria berkulit kuning tanpa ekor. Tiba-tiba, gigi menyeringai masuk. Apa yang Anda inginkan? Aku mengarahkan pisau pembunuh babi ke kulit kuning. Bagaimana kulit kuning memamerkan giginya dan berkata dengan marah, Lao Zu ingin mengganggumu, sehingga Anda tidak memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Kamu terlalu kejam. Aku mengertakkan gigi dan berkata, iblis berkulit kuning terkenal. Meskipun saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi saya pernah mendengar tentang beberapa di antaranya. Aku kejam, aku akan kaki nenekmu. Jika saya kejam, aku sudah membunuhmu sejak lama. Anda anak sapi. Huang Pizi memarahiku dengan marah, dan saya benar-benar bertanya-tanya. Permusuhan seperti apa yang saya miliki dengan kulit kuning ini? Mengapa sejak kami bertemu, pria kuning ini terus mengatakan bahwa saya berutang padanya? Bisakah Anda menjelaskannya? Apa yang sedang terjadi? Aku bertanya pada kulit kuning. Tanyakan saja pada kakekmu. Huang Pizi selesai berbicara. Gigi yang telanjang menerkamku. Aku berteriak ketakutan. Pisau pembunuh babi di tangannya langsung menusuk. Kulit kuning yang bisa diterkam menghilang dalam sekejap. Aku menyentakkan mataku terbuka. Saya sedang berbaring di tempat tidur pada saat ini. Pisau pembunuh babi di tangannya menusuk kaki kirinya. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk datang. Bagus untuk memakai tebal di musim dingin. Ada sepasang celana katun di dalamnya. Ini tidak terlalu serius. Aku memarahi dan memberi diriku perban sederhana. Saya sudah membuat keputusan. Saat fajar, saya pergi mencari Wang Daxian di kota untuk melihat-lihat. Hari belum fajar di pagi hari, saya pergi ke rumah Wang Daxian. Wang Daxian ini sangat terkenal di kota. Itu adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Saya pernah ke Meramal sebelumnya, tapi karena apa yang dia katakan terlalu jelek, di tengah jalan, saya memilih pilihan saya dan pergi. Segera saya datang ke rumah Wang Daxian. Setelah masuk, dia membawa saya ke rumah tempat saya disembah. Di pintu masuk aula ada kain merah besar. Ada berbagai nama makhluk abadi yang tertulis di atasnya. Wang Daxian mengeluarkan segenggam dupa rumput. Itu dinyalakan dan dimasukkan ke dalam pedupaan. Kemudian dia bergumam, mengatakan sesuatu yang tidak saya mengerti. Jika biasanya, saya pasti bertanya langsung kepada Wang Daxian apa yang dia gumamkan. Tapi setelah peristiwa kemarin, saya tidak berani melakukannya lagi. Setelah Wang Daxian selesai berbicara, dia berjalan mendekat. Kemudian dia tiba-tiba menatapku dengan heran, meninggalkan desahan di belakang. Ada apa? Saya buru-buru bertanya. Mata Wang Daxian menyipit, tapi saya menemukan bahwa dia tidak melihat saya. Itu di belakangku. Tiba-tiba saya merasa sedikit takut. Diam-diam melihat ke belakang, tapi dia tidak melihat apa-apa. Jangan menakut-nakuti aku, Pak Tua. Wang Daxian melirikku. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi bangkit lagi dan mengeluarkan sebatang dupa. Itu dinyalakan dan dimasukkan ke dalam pedupaan. Apa yang kamu lakukan, Raja Tua? Aku bertanya sedikit cemas. Berhenti berteriak. Apa yang membuatmu cemas? Anda diikuti oleh abadi kuning. Menurut aturan, ketika Anda memasuki rumah, Anda harus memberikan persembahan dupa. Wang Daxian berkata dengan marah. Mengikuti abadi kuning. Saya tertegun sejenak. Apakah belum ada ekor? Bagaimana saya tahu Anda bisa melihatnya? Wang Daxian menatapnya dengan heran. Kudus. Benar saja, itu dia. Setelah memastikan itu adalah kulit kuning tanpa ekor, saya segera mengencangkan. Ditampar langsung di atas meja. Teriak kulit kecil. Anda keluar dari sini. Sungguh pria yang licik. Ada semacam peringatan dengan Lao Zu dan Raja Tua di samping. Terkejut dengan perilaku saya. Kamu gila? Aku akan melihat ke timur dan barat, tapi tidak ada yang terlihat. Kemudian bertanya kepada Wang Daxian bagaimana dengan kulit kuningnya. Wang Daxian tertegun sejenak. Lihat ke belakangku dan katakan dia memamerkan giginya padamu. Saya langsung marah. Seruling ini terasa sangat tidak nyaman ketika terdengar bagi saya. Jika kulit kuning ini tidak muncul, saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Hanya bisa dengan marah mengatakan sialan kulit kuning. Ada semacam Anda yang keluar. Lihat apakah Raja Tua akan membunuhmu. Dan Wang Daxian di samping cemas ketika dia mendengarnya. Buru-buru berkata, saya tidak mengatakan apa-apa. Anda sangat kempes. Semua jenis baskom dikancingkan ke kepalaku. Tapi saat dia berbicara, tiba-tiba ruangan bergetar. Benda
Benda-benda di sekitar mereka mulai bergetar. Aku berkata tercengang. Saya melihat bahwa Wang Daxian buru-buru meneriaki Daxian, menenangkan kemarahan abadi yang agung. Orang tua itu sedang terburu-buru. Secara bertahap dengan ketenangan Wang Daxian, sedikit demi sedikit getaran menghilang. Saya tahu itu pasti perbuatan kulit kuning. Saya sebenarnya sedikit takut di hati saya. Apakah pria berkulit kuning ini begitu tinggi? Kemudian dia tidak berani terus berteriak. Tanya Wang Daxian dengan suara rendah. Raja tua, bisakah Anda mengatasinya? Tetapi saya menemukan bahwa wajah Wang Daxian membiru saat ini. Ini sama jeleknya dengan memakan tikus mati. Mengapa Anda tidak berhenti dulu? Saya mohon, Zhang berani. Anda bisa makan camilan saja. Wang Daxian memohon padaku tanpa daya. Lakukan apa yang mereka lakukan. Siapapun akan melihatnya. Beberapa orang takut hantu dan dewa, dan masuk ke rumah tempat dia disembah. Suasana tidak berani bernapas. Beberapa orang berani dan tak kenal takut. Tapi Wang Daxian menyukaiku. Ini pertama kalinya saya bertemu dengannya. Saya melihat Wang Daxian menghela nafas. Tanyakan, beritahu saya, sesuatu terjadi. Saya hanya akan menempatkan sebab dan akibat. Saya memberitahu Wang Daxian tentang hal itu. Setelah Wang Daxian mendengarkan, wajahnya berubah dan berubah. Dia langsung merasa bahwa peringkatku bisa ditingkatkan. Keledai dan marmer kuda di 3 parit pertama dari 5 parit. Saya benar-benar nomor 1. Dalam perjalanan, dia melihat bahwa Huang Xian, yang bisa berbicara, benar-benar berani mengejarnya. Dia hanya bisa berkata kepadaku tanpa daya. Dia bertanya, seperti manusia, seperti dewa. Apakah meminjam mulut Anda untuk memohon angin? Itu hal yang baik. Jika angin selesai, dia dalam suasana hati yang lebih baik. Mungkin aku akan membalasmu di masa depan. Dan, jika dia bertanya apakah dia terlihat seperti manusia atau binatang, tidak cukup untuk membuktikan bahwa tahu tidak cukup. Jalannya lebih dalam. Akan langsung bertanya apakah Anda seperti manusia atau seperti yang abadi. Dan tanyakan apakah Anda seperti manusia atau seperti dewa. Itu membuktikan bahwa perbuatannya sudah sangat tinggi. Setelah mendengarkan narasi Wang Daxian, wajahku lebih gelap. Kulit kuning tinggi. Bukankah itu yang tidak beruntung sendiri? Kemudian dia buru-buru bertanya kepada Wang Daxian dengan cemas tentang kepala raja tua itu. Apakah ada yang bisa kamu lakukan untuk menghadapinya? Ceritakan dulu apa yang kau katakan padanya. Biasanya hal semacam ini bahkan jika Anda tidak menjawab, dia tidak akan terlalu membencimu. Dia mencoba membunuhmu sekarang. Wang Daxian juga melirik ke belakangku saat dia berbicara. Dan saya berkata dengan ramah. Saya menyuruhnya untuk belajar keras. Percaya pada sains. Omong-omong, saya merasakan hawa dingin di punggung saya. Seolah-olah seseorang meniupkan udara dingin ke arah saya di belakang punggung saya. Kamu benar-benar berbakat. Wang Daxian tidak tahu harus berkata apa tentang saya untuk sementara waktu. Saya sedikit terdiam. Ini adalah rata-rata orang yang dapat menemukan jawaban seperti itu. Jangan bertele-tele, Raja Tua. Katakan saja apa yang harus dilakukan. Aku bertanya dengan tergesa-gesa, karena saya merasakan angin di belakang saya. Ini seperti Anda menjadi sasaran binatang buas. Wang Daxian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya akan mencobanya. Panggil abadi lamaku. Kamu anak ingat. Layanan bibir. Jangan bicara omong kosong. Wang Daxian dengan sungguh-sungguh menekankan kepada saya. Oke, Anda bisa yakin. Apakah kamu belum mengenalku? Saya buru-buru menjawab ya. Wang Daxian menghela nafas. Tutup matamu. Tubuh mulai bergetar. Saat dia semakin bergetar, dan mata mulai berair, menguap lagi dan lagi. Proses ini disebut mengundang makhluk abadi. Timur laut mengabadikan tubuh bagian atas keluarga abadi. Seperti itu ketika Anda melihat sesuatu. Hanya saja tanda dan reaksinya adalah orang per orang. Siapa juga keluarga abadi yang terbagi. Hatiku bergetar. Jika sebelumnya, saya sama sekali tidak takut dengan hal semacam ini. Tapi sekarang saya sedikit tidak berdasar. Saya melihat Wang Daxian tiba-tiba bertepuk tangan di atas meja. Kemudian dia menatapku. Matanya tertutup. Tidak membukanya. Gas hala, sedikit gas hala. Gerakan Wang Daxian berubah. Itu adalah suara seorang wanita tua feminin. Jenis dengan suara tinggi. Hala gas. Apa itu? Apa haraki dari abadi tua ini? Aku bertanya dengan tergesa-gesa. Saya tahu bahwa Wang Daxian sekarang kerasukan. Pihak lain mengucapkan kata-kata hitam di baris. Apa itu gas hara? Saya benar-benar tidak mengerti sama sekali. Minuman keras, anggur beras. Abadi tua yang merasuki Wang Daxian sangat marah sehingga dia tidak bisa melakukannya. Dia menunjuk ke sebotol Lao Baigan di atas meja. Ketika saya mendengar itu, saya buru-buru setuju. Kemudian dia membuka Lao Baigan dan menyerahkannya kepada Wang Daxian. Abadi tua, tolong minum. Saya tidak akan bersikap sopan sekarang. Saya melihat bahwa Wang Daxian yang kerasukan mengambil alih Lao Baigan. 500 ml Lao Bai mengering sekaligus. Saya tercengang. Tidak apa-apa. Itu banyak. Hara yang baik. Hara yang baik. Wang Daxian yang kerasukan meletakkan botol anggur. Dipuji lagi dan lagi. Peri tua itu, bisakah kau membantuku? Lupakan saja. Aku bertanya pada peri tua itu dengan suara rendah. Saya ingin bar. Saya tertegun lagi. Apa bar ini? Permintaan abadi tua ini terlalu berlebihan. Gulungan jerami dan rokok. Pikiran ini muncul di benak saya. Langsung mengambil rokok di
meja Wang Daxian, mengambil satu darinya dan menyerahkannya kepada yang abadi tua. Wang Daxian, yang kerasukan, mengambil rokok. Kemudian saya dengan hati-hati mengambil api dan membantu menyalakannya. Tetapi dalam keadaan normal, pekerjaan melayani makhluk abadi lama dilakukan oleh dua dewa. Tapi saya datang terlalu dini dan terlalu terburu-buru. Wang Daxian tidak punya waktu untuk memanggil kedua dewa itu, dan penyerahan gulungan rumput yang normal. Semuanya harus dinyalakan sebelum dapat diserahkan. Tapi makhluk abadi tua yang kerasukan tidak memperhatikannya. Saya dapat melihat bahwa saya tidak mengerti apa-apa. Saya melihat peri tua itu tidak memukul dua kali. Dia menguras sebatang rokok. Saya menonton dari pinggir lapangan, tetapi itu nyata. Dua isapan dan satu batang rokok ini hilang. Kemudian dia bertanya pada peri tua itu dengan suara rendah. Abadi tua, saya menghormati ini seolah-olah saya adalah cucu ketiga. Saya membantu Anda. Dasar, menyinggung Huang Jiaxian. Orang-orang mengganggu Anda sekarang dan tidak akan membiarkan Anda pergi dan balas dendam padamu. Wang Daxian yang kerasukan. Suara wanita tua yang melengking dan menusuk keluar dari mulutnya. Aku tahu itu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk membiarkannya pergi? Saya hanya bisa bertanya dengan hati-hati. Saya bertanya kepadanya apa yang dia inginkan. 8 harta karun Arhat. Anda menunggu. Saya tidak mengerti kata-kata hitam yang diucapkan peri tua itu. Aku hanya bisa mengangguk lagi dan mengatakan Old Immortal. Terserah Anda. Saya mempercayakan semua harapan saya kepada yang abadi. Setelah beberapa saat, saya melihat peri tua itu berkata dengan suara yang mencengangkan dan berkata bahwa tidak apa-apa. Punya boneka kecil. Pilih kuburan yang bagus. Dia akan membunuhmu. Saya mendengar kata-kata abadi tua. Saya tercengang. Abadi tua, kamu bertanya untuk waktu yang lama dan inilah hasilnya. Ya, Anda terlalu menyinggung orang. Saya pernah menyinggung ketika saya masih kecil. Anda masih tidak melakukan apa yang Anda janjikan kepada orang lain. Jika Anda tidak melakukannya, jangan lakukan itu. Kamu menipunya kali ini. Wang Daxian berbicara perlahan. Wajahnya penuh amarah. Bagaimana saya menipunya? Saya tidak bisa berkata-kata. Saya benar-benar tidak tahu. Kembali dan tanyakan pada kakekmu. Dia mengatakan bahwa kakekmu yang seharusnya melakukannya sejak awal. Abadi tua yang kerasukan berkata dengan ringan. Dan dia tampak tidak sabar. Abadi tua, kamu benar-benar tidak punya pilihan sama sekali? Saya terus bertanya pada makhluk abadi tua. Bukannya tidak mungkin. Dia bilang dia membutuhkan Anda untuk menyembahnya selama 50 tahun. Pada hari ke-15 setiap bulan, dupa harus diaplikasikan. Penghormatan pada 3 Maret dan 9 September tidak dapat dilupakan. Kamu akan menjadi kudanya. Jadikan dupanya tembaga. Bantu dia mengumpulkan pahala. Peri tua itu berkata perlahan. Ada cara, tapi dedikasi 50 tahun ini, saya tidak menyukainya. Saya bahkan tidak menyembah leluhur saya. Sekarang saatnya menawarkan pria berkulit kuning. Dan apa yang sama dengan kuda itu? Saya mengajukan pertanyaan saya secara langsung. Kuda tanah dan yang sama-sama dengan arti yang sama. Itu untuk menjadikan Anda muridnya. Sebuah aula berkabung didirikan di rumah untuk beribadah. Abadi tua menjelaskan. Kecuali untuk metode ini, apakah ada cara lain? Saya dengan enggan terus bertanya. Tidak mau. Jika Anda tidak, dia akan membunuhmu. Saya mengenali orang yang tidak bisa mengubah kepemilikan. Peri tua itu berkata dengan tenang. Dengarkan balasannya. Saya langsung cemas. Abadi tua, Anda dapat membantu saya memikirkan cara lain. Aku berkata dengan suara rendah. Tidak mau. Boneka kecil, lakukan sendiri. Aku pergi, dan peri tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian seluruh orang mulai mengguncang tubuhnya. Abadi tua, aku berteriak cemas. Beberapa detik kemudian, Wang Daxian membuka matanya. Dia terlihat sangat kuyu. Apa yang aku lakukan, Raja Tua? Saya buru-buru bertanya pada Wang Daxian. Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Apakah Anda menyembahnya sebagai saudaranya? Sebaliknya, Wang Daxian menggelengkan kepalanya sedikit. Mendesah. Kata-kata lainnya tidak diucapkan. Saya tidak ingin menyembahnya. Saya bahkan tidak menyembah leluhur saya. Sekarang Anda ingin saya menawarkan kulit kuning. Saya segera berkata dengan cemas. Anda tetap diam. Wang Daxian buru-buru melambaikan tangannya. Saya khawatir saya akan berbicara omong kosong. Dia baru saja menyalakan dupa dan mengundang yang abadi. Semua makhluk abadi di rumah ada di sini. Sekarang mereka semua menatapku dengan ekspresi tidak baik. Terutama Huang Jiaxian. Wang tua, mengapa rumahmu tiba-tiba begitu dingin? Aku bertanya, bergidik. Aku tidak bisa mengendalikanmu. Selain persembahan, saya tidak tahu cara lain. Anda kembali dan memikirkannya. Wang Daxian menghela nafas dan berkata, Anda tidak bisa mengendalikan Raja Tua. Lalu siapa yang bisa mengelola 5 parit ini? Saya benar-benar panik. Aku dengan cepat menambahkan, selama kamu bisa mendapatkannya untuknya. Uang bukan masalah. Wang Daxian mendengarkanku, menertawakan uangnya. Kamu bahkan tidak memberimu uang untuk meramal terakhir. Zhang Tieshu, betapa miskinnya keluargamu, seluruh desa tahu. Ayo pergi, jangan merusak pemandangan di sini. Kembali dan pikirkan sendiri. Jika Anda ingin memberikan persembahan, datanglah kepada saya. Jika Anda tidak mau, kemudian mintalah lebih banyak berkat. Wang Daxian
Chang berkata dengan tidak sabar. Saya tidak punya pilihan selain pergi ke kakek saya. Setelah meninggalkan rumah Wang Daxian, saya pergi ke pusat kota, naik bus pagi ke pertanian di pegunungan untuk menemukan kakek saya. Menunggu sampai saya sampai di gerbang halaman kakek saya mulai berteriak, "Kakek, aku di sini." Buka pintunya, kakek saya berusia lebih dari 70 tahun. Telinganya agak mundur. Saya khawatir lelaki tua yang berbisik sendiri tidak akan mendengarnya. Itu datang. Siapa? Pilar. Kakek saya datang ke gerbang halaman. Pintu dibuka. Ketika saya melihat kakek saya berteriak kepada kakek saya dengan wajah sedih. "Ada apa dengan pilar-pilarnya?" Kakek bertanya dengan tergesa-gesa. Kemudian dia dengan cepat menarik saya ke dalam rumah. Saya memberitahu kakek saya tentang sebab dan akibat lagi. Saya melihat bahwa kakek saya tertegun sejenak. Setelah berpikir sejenak, dengan curiga, dia bertanya kepada saya apakah dia tidak memiliki ekor. "Ya." Aku buru-buru mengangguk. "Aku ingin pergi." "Ada hal seperti itu. Lihat ingatan saya." Kakek menampar kepalanya. Itu menyadariku. "Kakek, apa yang sedang terjadi? Katakan dengan cepat." Baru saat itulah kakek berkata perlahan. Dia memberitahuku, ketika saya berusia 6 tahun, seekor musang ditangkap dengan perangkap tikus. Kemudian aku yang nakal langsung mengambil sekop, membelah ekornya. Saat itu, keluarga kami mengalami banyak masalah. Sekelompok musang datang ke rumah kami setiap hari untuk membuat masalah. Ayam-ayam dalam keluarga digigit sampai mati. Kemudian kakek menemukan makhluk abadi yang hebat dan bertanya apa yang harus dilakukan. Daxian itu berkata untuk berbicara dengan Huang Pizi. Cobalah untuk mengakomodasi permintaannya. Pada akhirnya, kakek saya setuju untuk meminjam mulut saya untuk memohon angin. Bawa dia ke level berikutnya. Saya sudah selesai memotong ekornya. Dengarkan kata-kata kakek. Saya akhirnya mengerti apa yang terjadi. "Kakek, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang hal yang begitu penting?" Aku menatap kakekku dengan ekspresi cemas. "Bukankah kamu masih muda saat itu?" "Saya mencoba memberitahu Anda tidak dapat mengingat. Aku akan memberitahumu ketika aku lebih tua. Tapi seiring bertambahnya usia, tidak mudah menggunakan otak Anda." "Saya lupa tentang itu." Kakek saya tertawa canggung. Saya sangat marah sehingga saya hanya ingin marah. Hal yang begitu penting bisa dilupakan. Tapi kakek saya tidak bisa marah karenanya. Saya hanya bisa dengan jujur menahannya di hati saya. "Apa yang dilakukan kulit kuning pilar itu padamu?" Kakek saya tidak melihat saya dengan benar. Buru-buru bertanya. "Bukan apa-apa." Aku menghela nafas. Setelah memikirkannya, dia bertanya, "Apakah Daxian asli kakek masih ada?" "Sudah lama berlalu. Sudah mati selama bertahun-tahun." "Tidak apa-apa. Saya akan pergi dulu." "Kakek," saya menghela nafas dan kembali. "Sekarang saya hanya memiliki 2 jalan. Salah satunya adalah menyembah kulit kuning sebagai halamannya. Yang lainnya adalah berjuang sampai akhir dengan kulit kuning itu." Bisa menurut pernyataan Wang Daxian sebelumnya, kulit kuning ini sangat tinggi. Saya harus mencari cara untuk menghadapinya. Jadi, saya langsung pergi ke kota dan menemukan teman baik saya Liu Heizi. Saya ingat Liu Heizi. Saya dulu menggunakan ramalan. Menunggu sampai unit Liu Heizi. Saya menariknya dan berjalan keluar. Biarkan dia mencarikanku makhluk abadi yang hebat dan melakukan perhitungan. Liu Heizi sangat bingung pada awalnya. Tapi itu masih membawa saya ke sini. Seorang peramal bernama Li Changchun ada di rumah. Aula rumah Li Changchun mirip dengan rumah Lao Wangtou. Tapi ada uang kertas biru. Itu juga tertutup rapat dengan nama-nama. "Tuan Li tidak sibuk akhir-akhir ini. Kamu bisa membantu kakakku melihatnya. Mari kita lihat apakah dia berada di tengah-tengah kejahatan." Liu Heizi mendorongku di depannya, berkata sambil tersenyum. Li Changchun menatapku dari atas ke bawah. Saya tidak melihatnya setelah menahan diri untuk sementara waktu. "Tunggu, aku dupa. Minta rekan senegaraku untuk datang dan melihat-lihat." Saya tidak bisa berkata-kata. "Tidak melihat apa-apa. Maka Anda jelek." Li Changchun tidak pergi ke dupa terlebih dahulu. Sebaliknya, dia meneriakkan Xiao Cui. "Itu menjadi hidup, itu menjadi hidup." Inilah kali ini. Dari ruang dalam, seorang wanita manis berusia 30-an keluar. Aku berbisik di telinga Liu Heizi dengan heran. "Ini putrinya." Dan Liu Heizi memberitahuku dengan bisikan, "Ini menantu perempuannya." Saya terkejut. Itu sangat indah, masih sangat muda. Setelah Xiao Cui datang, dia berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Li Changchun pergi untuk menyinda aula. Setelah melakukan itu, saya melakukannya lagi. Dalam sekejap, wajahnya menjadi sangat pucat. Ada juga butir-butir keringat di dahinya. Ini seperti memiliki penyakit serius. Kemudian tubuh mulai gemetar hebat. Dia bahkan mulai memutar matanya. Dia baik-baik saja. Domba-domba itu gila. Saya sangat ingin bergegas membantu. Dan Liu Heizi menghentikanku dan tidak main-main. Xiao Cui di samping tertawa pelan. "Tidak apa-apa. Daji hanyalah tubuh bagian atas dari keluarga abadi." Saya mengangguk, menunjukkan bahwa Anda tahu. Kesenjangan antara tubuh bagian atas keluarga abadi Li Changchun dan kepala raja tua itu sangat besar. Diikuti oleh Li Changchun mulai berguling-guling di tanah. Berguling-guling di mulutnya, dia masih menangis. Saya meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Sangat dingin di bawah sana. Dia meninggal tanpa pakaian. Aku mati kedinginan. Mulut
Mulut Li Changchun mengeluarkan segala macam suara aneh. Ada tua dan muda, ada pria dan wanita. Saya sedikit bingung, entah kenapa tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, Li Changchun tidak bergerak. Kemudian dia tiba-tiba duduk. Wajah pucat. Zhang Tieshu, apakah Anda terjerat dalam kulit kuning itu? Jadi Anda ingin bertanya pada orang tua saya, bagaimana cara mengatasinya? Mulut Li Changchun mengeluarkan suara yang dalam. Suaranya tidak bernada tinggi. Ini berbeda dari keluarga abadi dari keluarga Wang Tu tua yang memiliki tubuh. Ya, abadi tua. Anda dapat membantu saya melihat cara mengatasinya. Saya buru-buru berkata dengan mendesak. Tidak mudah bagi Anda untuk melakukan ini. Kulit kuning itu agak mirip. Dia mendapatkanmu. Aku ingin membunuhmu. Li Changchun berkata perlahan. Dan dari tubuhnya, ada juga udara dingin setiap saat. Liu Heizi dan saya juga merasakannya. Tapi saya tidak peduli. Peri tua itu, kamu bisa menyelamatkanku. Aku berkata dengan tergesa-gesa. Nah, tidak sulit untuk menyelamatkanmu. Tapi Anda harus berjanji kepada saya satu syarat. Li Changchun berkata perlahan lagi. Apa syaratnya? Kataku cemas lagi. Itu saja, boneka kecil. Saya telah meninggal selama lebih dari 70 tahun. Menurut Anda bagaimana saya harus menjadi ayah baptis? Sudut mulut Li Changchun naik. Tersenyum. Tapi senyum ini tampak sangat aneh bagiku. Godfather, saya langsung bingung. Dan saya baru saja mendengarkan arti dari keluarga abadi ini. Dia bukan peri hewan. Itu hantu? Ya. Anda pikir saya seorang ayah baptis? Saya memiliki hak untuk membantu Anda. Anda benar atau tidak? Senyum aneh di wajah Li Changchun masih ada. Saya sedikit ragu-ragu tentang ini. Kemudian dia menatap Liu Heizi, ingin melihat apa yang dia katakan. Liu Heizi menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah ke sana sebelumnya. Saya belum pernah mendengar hal seperti ayah baptis. Pada saat ini, Xiao Cui di samping berkata sambil tersenyum. Betapa diberkatinya Anda. Dusanya tidak pernah menerimanya dengan mudah. Anak baptis dusanya dulunya adalah kepala harimau. Tidak ada cara untuk bereinkarnasi setelah kematian. Anda hanya bisa terus berlatih. Kemudian dia menjadi hantu. Dia pria jangkung. Dengan perlindungan dusanya, Anda akan baik-baik saja. Jenggot yang dikatakan Xiao Cui mengacu pada bandit di masa lalu. Sekarang dirasuki dalam tubuh Changchun. Benar saja, itu hantu. Orang seperti ini pasti telah membunuh banyak orang dalam hidupnya. Jika Anda mengenalinya sebagai ayah baptis, saya tidak tahu lubuk hati saya. Cui melihatku ragu-ragu. Buru-buru melanjutkan. Saudara Zhang, Anda sangat merepotkan tentang ini. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya. 10 mil dan 8 kota terdekat. Hanya saja Duye bisa memberikannya kepadamu. Pada saat ini, Li Changchun yang kerasukan juga berbicara. Boneka kecil, aku melihatmu sebagai orang yang baik. Ini sangat sejalan dengan temperamen saya. Nafsu makan untukku. Itu sebabnya aku ingin menganggapmu sebagai anak baptisku. Jika itu orang lain, Lao Zu bahkan tidak menatapnya. Kondisi apa yang Anda butuhkan ketika Anda menjadi anak baptis? Dan saya mendengarnya. Dia bertanya dengan bisikan. Konyol mengenali hantu sebagai ayah baptis. Tapi apa yang dikatakan raja tua itu? Untuk menyembah Huangxian selama 50 tahun. Saya lebih cenderung mengenali ayah baptis saya. Tapi saya masih ingin bertanya. Setelah ayah baptis ini mengaku, apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Hei, tidak. Yang harus Anda lakukan adalah berlutut dan bersujud kepada saya 3 kali. Kalau begitu panggil saja ayah baptismu. Li Changchun berkata dengan sudut mulutnya terangkat. Dan saya melihat senyum Li Changchun. Ragu-ragu lagi. Senyumnya tampak seperti senyum jahat. Boneka kecil, apa yang harus kamu pikirkan? Kulit kuning yang membungkus Anda sangat kuat. Jika bukan karena Lao Zu melihatmu, ini tidak akan menjadi pekerjaan tanpa pamrih untuk mempertahankan Anda. Li Changchun berkata perlahan. Tapi ada juga ketidaksabaran dalam nada. Ya, hal yang sangat baik. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengenali dusanya sebagai ayah baptis. Pada saat itu, hantu kesepian dan hantu liar di 10 mil dan 8 kota terdekat. Siapa yang berani memprovokasi Anda? Xiao Cui juga ada di samping untuk membantu pistol. Dan pikiran saya sangat kacau pada saat ini. Saya tidak tahu apakah apa yang dikatakan dusanya ini benar atau tidak. Jangan ragu, berlutut dan panggil dusanya ayah baptis. Kemudian bersujud beberapa kali. Masalah Anda hilang. Xiao Cui terus membantu dengan pistol. Berkata dengan gembira. Suaranya sangat indah. Senyumnya juga sangat manis. Tapi terlebih lagi, semakin saya merasa salah. Saya ragu-ragu. Mata berputar. Dapat dibujuk oleh dusanya dan Xiao Cui. Aku menggertakkan gigi geraham punggungku dengan keras. Saya akan setuju. Oke, saya akui. Saya segera bersiap untuk berlutut. Tapi saat ini, di luar rumah, tiba-tiba terdengar bantingan pintu yang menggelegar. Suara itu terdengar, memberi saya jeda. Tidak berlutut. Sebaliknya, saya merasa otak saya sedikit lebih jernih. Bantingan pintu di luar rumah berlanjut. Ini sama mendesaknya dengan menemukan pertarungan dari pintu ke pintu. Kata Xiao Cuile, inilah yang datang. Tinggalkan dia sendiri untuk saat ini. Mari kita bicarakan setelah mengenali ayah baptisku. Tetapi saat ini, saya tidak mau mengakuinya. Jadi dia mengatakan itu dengan canggung. Saya ingin kembali dan memikirkan mengapa. Mendengar ini, senyum di wajah Xiao Cui
menghilang. Suaranya agak dingin. Pada saat ini, Li Changchun yang kerasukan juga menjadi tanpa ekspresi. Kuroko melihat siapa yang akan datang. Saya tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, menatap Liu Heizi yang linglung di samping. Liu Heizi menjawab, dia juga melihatnya. Saya mencoba menyesalinya sekarang. Temukan alasan untuk mengubah topik pembicaraan. Xiao Cui dan hati hantu Li Changchun yang kerasukan tercengang. Rupanya saya tidak menyangka akan mengatakan itu, apalagi yang ingin mereka katakan. Tapi Liu Heizi sudah membuka pintu. Sang, berani keluar. Pada saat ini, Raja Tua di luar halaman sedang memarahi. Saya mendengar suara Raja Tua. Saya tercengang. Raja Tua yang datang kepadaku, bagaimana dia tahu aku ada di sini? Saya ragu-ragu. Jadi saya keluar untuk melihat-lihat. Itu adalah hal yang tepat untuk menghindari situasi yang memalukan ini. Melihat bahwa aku akan keluar dan memiliki tubuh hantu abadi Li Changchun ini tiba-tiba berteriak, jangan pergi. Saya menoleh untuk melihat Li Changchun yang kerasukan dan berkata, Raja Tua datang kepadaku. Saya akan menemuinya. Anda tidak bisa pergi kemanapun. Dia akan membunuhmu. Wajah Li Changchun suram, berkata dengan suara yang dalam. Saya bingung. Otak yang sudah kacau bahkan lebih kacau saat ini. Boneka kecil, lelaki tua ini tidak baik padamu. Apakah dia mengatakannya padamu? Kulit kuning yang memungkinkan Anda untuk berdiri dan beribadah. Ya segera mengangguk padaku. Saya mengingatnya dengan baik. Setelah datang sendiri, sama sekali tidak disebutkan. Raja Tua memintanya untuk menyembah kulit kuning. Itu benar. Pria berkulit kuning dan lelaki tua itu berada dalam kelompok yang sama. Mereka akan membunuhmu. Li Changchun berkata dengan dingin. Saya membeku di tempat saya berada. Jumlah informasi yang didengar terlalu banyak. Saya tidak bisa membuat pikiran saya berputar untuk sementara waktu. Liu Heizi yang bengkok ini juga mendengarkan dengan bodoh. Dia masih memegang pintu di depan pintu. Shang Tieshu, cepat dan kenali dosanya sebagai ayah baptismu. Jika tidak, Anda dalam masalah. Kulit kuning itu mungkin membunuhmu di malam hari. Xiao Cui berkata dengan segera. Dengarkan mereka. Saya mengalami lebih banyak sakit kepala. Raja Tua ingin membunuhku. Itu karena saya tidak memberikan uang terakhir kali saya pergi untuk memberitahu ramalan. Tapi apakah ini mungkin? Bagaimanapun, saya tidak berpikir itu mungkin. Tapi saat ini, Xiao Cui ini dan peri hantu Changchun pada orang yang kerasukan. Tapi dia mengatakan bahwa Raja Tua dan Huang Pizi ingin membunuhku bersama. Bahkan jika saya benar-benar berani. Tetapi ketika saya mendengar kata mati, masih ketakutan. Jangan ragu, berlutut dan bersujud beberapa kali kepada Tuan Ketiga. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Tuan Ketiga untuk membantu Anda menyelesaikannya. Xiao Cui memasang wajah tersenyum lagi. Saya jelas bukan orang yang ragu sebelumnya. Tapi pada saat ini saya benar-benar berjuang. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Zhang Daring, kamu keluar. Hati-hati. Di luar halaman saat ini, suara omelan Raja Tua itu mencapai telingaku lagi. Kepala Raja Tua itu hilang. Apa maksudnya? Zhang Tieshu, jangan dengarkan dia. Percayalah bahwa dosanya benar. Xiao Cui berkata dengan dingin. Saya semakin tidak yakin. Kedua belah pihak mengatakan mereka ingin membunuh saya.